Baik, hari ini kita akan masuk materi yang terakhir semester genap, yaitu peluang dan statistika. Seperti biasa, kalian mempersiapkan alat tulis, buku latihan, buku catatan, dan juga buku paket. Kita lihat materi di buku paket, materi peluang, halaman 280. Baik, anak-anak Bapak akan memberikan penjelasan untuk materi peluang ini. Apa itu peluang? Oke, mungkin sedikit ya. Peluang itu seperti kayak ada harapan. Nah, itu namanya memperkirakan sesuatu. Nah, untuk materi kita akan nanti ada melihat media-media yang kita pakai dalam materi peluang. Yang pertama ada satu buah koin. Di sini tampak depan juga tampak belakang. Jadi ya. Kedua itu ada dadu. Ya, kita tahu kalau dadu itu terdiri dari 6 buah mata ya. Mata dadu 1, mata dadu 2, dan sampai mata dadu 6. Ya. Yang ketiga, nah ini berserakan nih beberapa buah kartu premi kalau bahasa Inggrisnya bridge gitu ya. Nah, di sini kita nanti akan banyak menggunakan media ini. Nah, pernah mendengar istilahnya pengetosan sebuah koin ketika seorang wasit menentukan bermain atau tidak bermainnya sebuah pertandingan. Atau kalau kalian sedang bermain ular tangga, monopoli, itu menggunakan dadu gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi apa sih itu peluang gitu. Peluang itu bahasa Inggrisnya probabilitas ya. Probabilitas itu bisa disebut dengan kemungkinan. Jadi sama aja, peluang dan kemungkinan itu mempunyai arti yang sama gitu ya. Dari sebuah kejadian yang kita harapkan terjadi. Sederhana ya pengertiannya. Kemungkinan dari sebuah kejadian yang diharapkan terjadi. Gitu. Nah, sekarang kita akan memahami beberapa istilah yang nanti kita akan kuasai untuk materi berikutnya ya. Dalam peluang ini yang pertama ada istilah ruang sampel nih. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi semua percobaan yang mungkin terjadi itu dikumpulin. Nah, itu adalah ruang sampel. Yang kedua, itu titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel ini. Gitu. Yang ketiga, nanti kita mempelajari istilah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagiannya. Jadi bagian-bagian. Jadi bukan satu. Kalau ini kan satu ya. Himpunan bagian jadi lebih dari 1, 2, atau 3 dari ruang sampel. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu nilai peluang. Anak-anak, peluang itu mempunyai nilai ya, dan mempunyai batasan. Namun diprediksi dari setiap peluang itu ada yang namanya mustahil, kejadiannya ada kejadian yang mungkin jadi terjadi, misalnya setengah-setengah gitu, dan ada yang sampai kejadiannya itu pasti terjadi. Jadi batasannya itu dibuat interval 0, itu yang mustahil, yang mungkin terjadi itu adalah setengah, dan yang pasti terjadi itu 1 gitu. Nah, kita nanti harus bisa dalam istilah peluang itu dengan jawaban akhir atau nilai tadi ya. Bisa menggunakan bentuk desimal, yaitu 0, sekian, atau pokoknya pakai desimal dan seterusnya. Bilangan pecahan itu bisa 1/2, 1/3, dan juga ada persen, yang 0%, 50%, 100%. Gitu. Tapi umumnya pecahan yang ditulis adalah dalam bentuk pecahan A per B ini. Jadi nanti nilai-nilai peluangnya kita akan pakai nilai A per B ya. Oke. Nah, di sini Bapak mau dengan kalian kita sama-sama jawab nih ya. Sudah ada 3 soal yang dijawab. Ini ada di buku paket sebenarnya ya. Bapak ambil di crop di sini. Nah, kemungkinan terjadi tadi kan ada yang mustahil, mungkin sama pasti ya. Nah, 1, 2, 3 sudah nih, sudah jelas jawabannya. Suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika, nah, pasti gitu ya. Sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Nah, mustahil. Kalau 2 sudut tumpul nanti tidak akan bisa sampai 180 derajat, gitu kan, kalau segitiga. 3 hari lagi akan hujan, ya prediksi bisa iya bisa enggak gitu, jadi mungkin ya. Oke, nomor 4. Sebuah kubus mempunyai 6 sisi, apa jawabannya? Jawabannya ya pasti dong kan. Yang nomor 5, suatu hari manusia akan meninggal dunia, jawabannya apa?
pasti terjadi ya. Yang nomor 6, jumlah dua bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil gitu. 1 ditambah 3 hasilnya kan 4, jadi bilangan genap tuh. Jadi jawabannya apa? Mustahil ya. Bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Ya, dadu kan hanya sampai 6. Berarti jawabannya juga mustahil. Nomor 8, orang yang digigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Nih, apa nih jawabannya nih? Ada yang aja yang jawabannya yang hanya gatal-gatal aja gitu. Jadi mungkin ya. Oke. Nomor 9, semua bilangan prima pasti ganjil. Angka 2 juga bilangan prima, tapi bukan ganjil. Jadi apa dong jawabannya? Jawabannya mustahil ya, karena kan di sini pasti katanya. Jika satu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar. Nah, bisa aja gambar, bisa aja angka gitu kan. Jadi bisa aja. Jadi namanya setengah-setengah mungkin. Paham ya? Jadi dari sini kita belajar mengenai tentang nilai peluang. Batasannya ada yang namanya mustahil, yang mungkin, dan juga yang pasti terjadi. Kemudian membuat nilai peluang itu adalah dengan bentuk pecahan A per B yang kita sepakati ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, kita akan masuk materi yang utamanya adalah empirik dan teoritik ya. Ini sama-sama peluang sih istilahnya. Tapi sebelum itu kita mempelajari ini, kita harus paham mengenai istilah peluang yang tadi sudah kita awali pelajari tadi gitu. Ini kita lihat lagi ya. Kita sebutnya ini adalah satu buah koin ya. Ini hanya tampak muka depan, muka belakang gitu. Bisa kita sebut nanti ini gambar, yang ini angka. Ini kan ada 100 ya angka. Ini gambar Garuda gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai peluang istilah tadi, ada ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian gitu ya. Karena ruang sampel itu apa sih? Tadi kan sudah dibahas ya. Yang semua kemungkinan terjadi gitu. Semua gitu. Jadi semuanya itu bisa angka, bisa gambar gitu. Yaitu A atau gambar. Jadi di sini gitu ya. A disingkat dari angka, G disingkat dari gambar. Kedua, titik sampel gitu. Titik sampel, ya titik sampelnya bisa A atau ya bisa B atau bisa G gitu. Jadi titik sampel itu kan bagian dari ruang sampel. Yang kejadian ini kita nyebutnya nanti kejadian muncul angka atau kejadian muncul gambar. Paham ya? Oke. Nah sekarang kalau koinnya ada 2 nih. Koinnya ada 2 ya ini ya. Jadi ini gambarnya ada 2, angkanya juga ada 2 ya. Jadi totalnya semua ada berapa? 4 gitu ya. Oke, ruang sampelnya apa nih? Yo, coba. Iya. Angka-angka nanti bisa saja angka gambar, kombinasi semuanya kan. Bisa gambar angka dan nanti bisa gambar-gambar. Gitu ya. Oke. Titik sampelnya apa? Ya, tadi kita pisah-pisah aja. Nah, titik sampel ini ya. Titik sampel, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kejadiannya muncul angka-angka atau angka gambar atau gambar angka atau gambar-gambar. Jadi kejadian itu kita hanya menyebutkan dari 4 ini salah satunya saja gitu. Ini jadi pilihan atau ya mudah ya. Nanti kita perjelas setelah ini. Oke, baik. Di sini ada tabel nih. Di sini ada tabel. Isinya adalah benda-benda yang tadi kita munculkan, kecuali tidak ada kartu ya. Karena kartu nanti kita bahas kemudian. Nah, di sini ada benda 1 koin, 2 koin, 3 koin, ada dadu 1, ada dadu 2, dan ini ada kombinasi. Ada koin dicampur dadu, 2 buah koin dicampur 1 dadu gitu. Anggaplah kita sedang bermain di sini ya. Ruang sampelnya tadi sudah nih 1 koin, ada A dan G. Banyak anggota ruang sampelnya berarti A dan G ada berapa? Ada 2. Rumusnya 2 pangkat N. N-nya ini adalah 1 buah koin. Gitu ya. 2 pangkat 1, 2 gitu ya. 2 buah koin. Berarti kan di sini ada tadi ya sudah AA, AG, GA, GG gitu ya. Banyak anggota ruang sampelnya. Ada berapa? Ada 4. 2 pangkat 2 itu 4. Bisa ya. Nah, 3 buah koin nih. 3 buah koin gimana nih? Jadi bukan berarti nanti jadi 6 gitu ya, kelipatannya bukan. Karena diikutin 2 pangkat N, ya kan 3 buah koin, 2 pangkat 3 gitu. Berapa? 8. Nah, apa aja? Nih, sebenarnya modifikasi dari sini. Ini kan AA, AG, GA, GG, ini semuanya dari sini. Nih, tanda. Nah, gitu ya. Nanti
tinggal tambahin A-nya depannya. A, G, A, G, G. Ya. Kemudian ini juga tinggal tambahin depannya G-nya. G, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Jadi ada semuanya 8. Nah, satu buah dadu ini paling gampang karena semuanya tadi ada 6 mata dadu ya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Karena di sini ada dadunya 1 6 pangkat 1 ya 6n. Gitu. Nah, dua buah dadu nih agak pusing ya. Tapi kita buat tabel. Tadi sepakat 6 pangkat n, dadunya 2, nanti 6 pangkat 2 ya. Berapa? 36 ya. Nah, di sini kita buat berjajar 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Bisa ya? Kemudian urutin terus saja 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir 6,6. Coba dipelajari tabel ini. Ini ada juga di buku paket. Ya. Kemudian nah ini kombinasi ya. Satu buah koin dan ada satu buah dadu nih. Diwarnain sama apa? Jadi koin itu yang warna ungu, yang dadu warna merah gitu ya. Nah, jadi kombinasinya ini kita pakai rumus N1 kali N2. Jadi anggota ruang sampelnya ada 12 gitu. Di sini A itu mewakili koin, 1 itu mewakili dadunya. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Mudah ya? Atau bisa juga 6A, 6, 5A, atau dibalik gitu. 4A, 3A, 2A, 1A gitu. Nah, yang kedua G1, G2, G3, G4, G5, G6. Sama aja, sama. Intinya sama menyebutkan kombinasi koin dan dadu di dalamnya. Ada 12 anggota ruang sampel. Saya. Nah, sekarang kalau dua buah koin dan satu buah dadu nih. Kan koinnya ada 2 ya. Jadi menyebutnya juga dua kali AA, 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 tambahin ujungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bisa ya? Yang tadi saja kita ambil yang ini. Nah, tambahkan di setiap akhirannya 1 sampai 6. Bisa ya? Sampai GG 6. Jadi karena dua buah koin tadi ada 4, dadu ada 6, jadi nanti 4 kali 6 24 gitu ya. Bisa ya? Nah, ini semua ada di buku paket. Ya, kalian silakan memperjelas lagi dengan membaca-baca. Oke. Kemudian kita akan masuk nih. Nah, yang kita tunggu-tunggu ya, materi peluang empirik gitu ya. Sebenarnya empirik itu bisa juga disebut frekuensi relatif. Ya, sebuah kejadian. Jadi istilah dulu di kurikulum 2006 itu istilah empirik itu nggak ada. Yang ada relatif. Gitu. Nah, namun di kurikulum 2013 dimunculkan kata baru yaitu empirik yang sama saja. Jadi frekuensi relatif. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud nah, sama banyaknya percobaan. Jadi, nah, kalau kita buat rumusnya seperti ini. Ya, buat perbandingan pecahan. Banyak kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyak percobaan. Bisa ya? Kejadian yang dimaksud itu apa? Nanti banyak percobaannya berapa totalnya? Nah, untuk lebih jelas, Bapak siapkan soalnya. Ada dadu nih, 1 ya. Sebuah dadu itu 1. Dilempar, itu 60 kali. Dilempar 60 kali, dicatat. Terus terdapat data sebagai berikut. Mata dadu 1, 12 kali munculnya. Mata dadu 2, 4 kali. Mata dadu 3, 16 kali. Mata dadu 4, 10 kali. Mata dadu 5, 3 kali. Mata dadu 6, 15 kali. Ini ya. Totalnya semua 60 ya. Kemudian, di sini kita menggunakan rumus tadi, kita bisa menyebutkan nih kejadian peluang empiriknya. Peluang empirik muncul mata dadu 3. Gitu. Mata dadu 3, ya berarti di sini ada 16, gitu ya. Kan yang dimaksud ya, mata dadu 3 ada 16 di sini. Dibagi dengan banyaknya percobaan berapa kali? 60 kali. Jadi 16 per 60. Sama dengan 4 per 15. Bisa ya? Oke. Jadi sederhanakan. Jadi nilai peluang itu harus lebih sederhana. Selalu dipersederhanakan, tapi jangan desimal ya. Bentuknya pecahan seperti biasa. Kemudian muncul peluang empirik mata dadu 5. Nah, tadi lihat mata dadu 5 ada apa sih? 3 ya. Jadi 3 di sini per 60 gitu ya. Atau disederhanakan dibagi 20 1 per dibagi 3 1 per 20 gitu ya. Yang kemudian peluang empirik muncul mata dadu 6. Nah, berarti berapa nih? 15 per 6 seperempat ya, dan seterusnya. Tidak pernah gitu. Tapi bisa ya. Intinya kalian tinggal set aja banyak yang kejadian yang dimaksud sama banyak coba. Sangat mudah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi peluang teoretik nih, anak-anak. Peluang teoretik itu istilah yang sebenarnya adalah peluang. Nah, dulu itu tidak ada kata teoretik ya. Di 2006, kurikulum 2006
tidak ada kata teoretik. Jadi sama satu kata itu peluang, gitu ya. Yang artinya adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang kita sebut dengan NA terhadap percobaan yang dilakukan atau NS, gitu ya. Nah, nanti ada istilah lagi. N itu kan banyaknya. N itu selalu banyaknya. A itu kejadian dalam A, kejadian dalam yang dimaksud dalam peluang ini. Sedangkan S itu adalah berapa banyaknya sih ruang sampel yang tadi, gitu ya. Ya, kita lihat aja nih rumusnya. Peluang A gitu, peluang A yang dimaksud tadi. Jadi ada berapa sih peluang A-nya? Sama anggota A-nya itu totalnya ada berapa gitu ya. Nah, untuk memperjelasnya kita contoh soal ini. Nah, anak lihat nih. Ini agak susah soalnya. Pada pelemparan dua buah dadu. Ya, dadunya ada dua nih. Ayo, ruang sampelnya ada berapa? Sebelum Pak masuk ke pembahasan. Berapa ruang sampelnya? Ya, betul. Ada 6 pangkat 2 tadi ya. 36. Banyak ya. Tentukan peluang kejadian. Nih, perhatikan. Kejadian muncul dadu pertama kurang dari 3. Oke, kebayang ya. Dan dadu kedua lebih dari 4 nih. Oke, kebayang ya. Nah, kita jelaskan lebih jelasnya lagi. Jadi, yang dimaksud dadu pertama kurang dari 3 itu berarti kan ada angka 1 dan 2. Juga dadu kedua lebih dari 4, yaitu 5 dan 6 kan. Gitu ya. Nah, maka titik sampelnya kita ambil. Kita harus mengambil titik sampelnya dulu nih. Nah, titik sampelnya berarti kan dari 36 itu yang dimaksud ini nih. 1,5, 1,6, 2,5, 2,6. Paham nggak? Jadi, dadu pertamanya itu harus kurang dari berapa? 3 gitu ya. Ini 1 sama 2. Terus dadu yang kedua, dadu kedua tuh 5, 6, 5, 6 gitu. Yang lebih dari 4 gitu. Totalnya ada 4. Jadi titik sampelnya ada 4. Ruang sampelnya 32 dari yang mana ini? Jadi 32 itu ini nih. Nah, kelihatan ya. Jadi mengambil 4 dari 32. Oke, berarti peluangnya atau peluang teoretiknya gitu ya. Jadi dengan rumus tadi, peluang A tadi kan udah Bapak sebut ya. Kejadian yang dimaksud dalam soal ini yang dimaksud dalam soal itu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita masukin peluang A itu adalah sama dengan 4 dari yang titik sampel per 32 gitu ya. Dibagi dengan total ruang sampel 32. Nah, disederhanain jadi berapa nih? Ayo. Dibagi 4. Iya, seperti 8. Gitu ya. Mudah ya. Nanti kita akan memperdalam lagi. Bapak mengambil satu sampel setiap pembahasan tadi soal-soalnya ya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Bapak lanjutkan dengan kalian mengerjakan latihan soal. Ini latihan soalnya pada buku paket hari ini ya. Silahkan buka buku paket halaman 282, 291, hanya masing-masing 3 soal. Ya, seperti luar biasanya, nanti semua jawaban kalian ini dipoto, kemudian kirim ke web Bapak. Nah, untuk pengiriman hari ini tidak dengan catatan yang tadi. Catatan tetap dicatat, tapi diupload. Ya, yang diupload hanyalah jawaban ini. Tapi tetap catatan harus dicatat. Ya, oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke. Terima kasih. Salam matematika.